Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi As-sabi'a asyara bermula syarat yang ke-17 yang terakhir. At-tartibu yaitu tertib. Fil arkani yakni di dalam rukun-rukun. Illa bin niyati kecuali di dalam niat. Wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram fala tartiba bainahuma, maka tidak ada tertib di antara niat dan takbiratul ihram. Ini muktaronan bahasanya, ya, bareng antara niat dengan takbiratul ihram, enggak istilah duluan yang mana, belakangan yang mana. Niat dengan takbiratul ihram Allahu Akbar itu namanya muktaronan, berbarengan. Kadala tertiba sebagaimana tidak ada tertib bainal qiyami di antara berdiri wal qiraati dan membaca Fatihah. Ya. Jadi mau Fatihah dulu atau berdiri dulu ini kagak ada urutannya. Ya pokoknya berdiri baca Fatihah, berdiri baca Fatihah. Apa dalika demikianlah yang menjelaskan hal tersebut Ar-Ramliyu oleh Imam Ar-Ramli. Baik ta'amada, apabila sengaja oleh man tarokahu akan meninggalkan tertib ay tartiba yaitu tertib bitakdimi ruknin kauliyin dengan saling mendahulukan rukun qauli kasalami seperti salam. Rukun qauli ada 4, salah satunya salam gitu. Kasalami seperti salam. Kalau huwa salami rukun qauli satu doang namanya. Huwa salam yaitu salam doang. Kasalami seperti salam. Ya. Salam duluan, baca at-tahiyat belakangan, batal sholatnya itu. Ya. Al-fi'liyin atau meninggalkan tertib terhadap rukun fi'li. Kan saja seperti ia sujud qabla ruku'i, sebelum ruku, sujud dulu baru ruku, maka batal sholatnya. Ai masalah yanti umpamanya batalat maka batal. Ai sholatu yakni sholatnya ijma'an, kesepakatan para ulama. Kenapa batal? Litala'u bihi, karena main-main di dalam sholat. Seolah-olah sholat itu pekerjaan main-main, ya, bukan pekerjaan yang sakral. Ya, berarti kalau sholatnya main-main, ya sujud dulu baru ruku, batal sholatnya. Atau at-tahiyat dulu baru salam, ya tetap batal. Salam dulu baru at-tahiyat, tetap batal sholat. Batal sholatnya. Ini kalau ta'amada, kalau sengaja. Kalau lupa, kalau kagak sengaja, ya kembali lagi kepada sebelumnya, kembali kepada rukun sebelumnya. Wa insaha, dan apabila lupa oleh seseorang bitarkihi dengan meninggalkan tertib, fal ya'ud maka ia kembali ilaihi kepada rukun sebelumnya, ai ila ruknil matruki, yakni kepada rukun yang ditinggalkan. Ya. Kalau lupa habis ruku dia langsung sujud tanpa i'tidal, maka kembali lagi kepada ruku langsung i'tidal. Ya, langsung i'tidal. Sebab i'tidal bisa terjadi kalau dia setelah ruku. Jangan kita bangun sujud langsung i'tidal, nggak boleh. Seolah-olah ruku sujud i'tidal begitu. Ya. Jadi kembali dulu kepada ruku, hanya sekedar pekerjaan ruku saja, yang baca lagi juga nggak apa-apa.
langsung sami Allahu liman hamidah. Berarti ruku baru i'tidal, baru sujud. Kalau seandainya dia setelah ruku lantas sujud lantas i'tidal, seolah-olah habis ruku dia sujud terus i'tidal baru sujud lagi. Itu seolah-olah kayak begitu. Makanya kembali lagi kepada rukun yang sebelumnya. Illa ayyakuna, kecuali apabila keadaan seseorang aisahi, yakni orang yang lupa, lam yatadzakkar, yang tidak ingat, oleh sahi zalika, akan keadaannya, illa ba'da suru'ihi, kecuali setelah ia selesai sholatnya, biruknin, pada rukun, mislihi, yang sepertinya, airutnil matruki, yang rukun yang ditinggalkan, birokaatin ukhra, di dalam rakaat yang lain, au ba'da suru'ihi, atau setelah melaksanakan ibadah fi ruknin, di dalam rukun, ba'dahu, yang setelahnya, ai ba'dal mislil matruki, yakni setelah seperti rukun yang ditinggalkan, fi rakaatin ukhra, dalam rakaat yang lain, aidan juga. Ada dua kasus. Yang pertama, ia lupa, ya, ia tidak ingat kecuali setelah bertemu rukun yang semisalnya, ya, rakaat pertama dia lupa ruku, ya, terus itu dia langsung i'tidal, dia langsung sujud, dia duduk antara dua sujud, dia sujud lagi, dia bangun, dia baca Fatihah, ya. Ketika baca Fatihah baru ingat dia rakaat yang tadi pertama dia kagak ruku. Ini kasus pertama, ya, bi rakaatin ukhra, itu, ya, bedanya itu doang. Lagi mau ruku dia ingat tadi rakaat pertama dia itu belum ruku. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, au ba'da suruhi bi rukmin ba'dahu. Nah, setelah rakaat yang kedua, ruku yang kedua, dia baru ingat ruku. Setelah ruku dia baru ingat tadi rakaat pertama belum ruku. Ini kasus, dua kasus, ya. Yang pertama dia ninggalin ruku, ingat ketika dia mau ruku, rakaat kedua. Kasus kedua, dia lupa ruku pada rakaat pertama, tapi ingatnya dia setelah dia i'tidal. Setelah dia mau i'tidal pada rakaat kedua. Paham gak? Ya, paham. Paham? Ya. Jawabannya fatatimu bihi, maka menjadi sempurna, bihi, dengan sebab ia mengerjakan ruku rakaat kedua, ai bimislil maf'uli, yakni dengan seperti yang ia kerjakan, rakaatuhu, oleh satu rakaat, in karena, apabila keadaan rukun tadi akhiraha, itu pada rakaat terakhir, kasajadatiha, seperti sujud saniyati, as-saniyati, yang kedua. Jadi dia lupa ruku, ya, maka ketika dia diri rakaat yang kedua, dia melaksanakan diri Fatihah terus dia ruku, ya, baru ingat, maka terus aja sholatnya. Berarti rakaat yang pertama kagak dihitung, itu baru satu rakaat. Ini kalau ingatnya pas ketemu rukun yang dia lupa, ya, itu. Dia lupa ruku, dia ingat ketika ruku rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama kagak dihitung.
Kalau dia lupa ruku, ingat pas sujud, bangun lagi. Dalam keadaan berdiri, baru Allahu Akbar ruku. Jangan diterusin. Kembali lagi ke tempatnya kita lupa. Ya, di mana kita lupa, di situ kita kembali. Kalau ingat sebelum ketemu yang sama rukunnya seperti yang kita lupa, artinya ketemu lagi duduk antara dua sujud, ingat astagfirullahaladzim tadi lupa ruku, bangun langsung Allahu Akbar ruku. Tidak yang tadi sujud yang tadi itu kagak dianggap. Ya. Nah kalau ingatnya pas sudah ketemu rukun yang tadi kita tinggalin, ya maka satu rakaat itu hilang, dianggap lagu, dianggap mulghah, enggak berfungsi apa kita baru melaksanakan satu rakaat. Begitu juga ketika kita lupa rakaat pertama ruku, pas ingat rakaat keempat, maka dianggap baru satu rakaat meskipun udah ngerjain 3 rakaat. Begitu dah, ya. Baik, karena maka apabila keadaan lupanya wasatoha itu di tengah-tengah rakaatnya, awalaha atau pada permulaan rakaatnya, kaqiyami seperti berdiri, awil qiraati atau sedang membaca Fatihah, awil ruku'i atau dalam keadaan ruku, husiba maka dihitung al-maf'ulu oleh rukun yang telah dikerjakan, anil matruki dari yang telah ditinggalkan, wa ata dan ia menambahi bima dengan apa ba'dahu setelah rukun yang ditinggalkan, wa tadaraka dan melanjutkan al-baqi yang tersisa min salatihi daripada salatnya dia. Kalau ingatnya tengah-tengah bukan pas ruku seperti tadi, ya, dia ingat pas lagi baca Fatihah tadi rakaat pertama belum ruku, ya, boleh aja Allahu Akbar langsung kagak nulisin Fatihahnya, ya, dia langsung ruku karena tadi rakaat pertamanya belum ruku, ya. Maka tinggal terusin aja, dia bangun lagi baru hasil rakaat yang kedua, ya. Walagha dan menjadi sia-sia ma akan ruku saha yang ia lupa bihi dengan ma, ay ma fa'alahu yani rukun yang telah dia lakukan sahiyan dalam keadaan lupa, wa huwa ma bainal mutruki yaitu rukun antara yang ia tinggalkan, wal bislil maf'uli dan rukun yang seperti yang ia kerjakan, ya. Maka, ya, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk antara dua sujud, dia sujud lagi, berdiri lagi, itu lagun, dianggap sia-sia. Artinya nggak dianggap satu rukun, ya. Ini masalah nilainya, bukan masalah manfaatnya. Kalau bacaannya tetap manfaat, bacaannya tetap manfaat. Artinya dia itu kagak dianggap rakaat satu rakaatnya tidak dianggap. Bagi Allah yang begitu mah kagak sulit, ya. Jangan menyesal sesuatu kebaikan yang kita kerjakan dengan sebab lupa. Bagi Allah bukan hal yang mustahil memberikan manfaat kepada kita, ya. Artinya kita sholat lagi, tetap ada manfaat, Faidatun, ini satu faedah. Qala berpendapat Ar-Ramli oleh Imam Ar-Ramli, wal muwalatu bermula muwalat satu itu merupakan syarat, la ruknun bukan merupakan rukun. Nah, ini masing-masing imamnya, ya. Kalau Imam Syafi'i muwalat bukan rukun, ya. Muwalat itu dilaksanakan satu tempat, ya, dengan satu keadaan.
Kalau yang gampang tuh, ya. Tartib itu susunannya. Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ya. Terus baca surat, terus rukun, hadiri, rukun, ruku, i'tidal terus. Itu namanya tertib. Kalau mualat, satu tempat, satu waktu, dia sholat di situ-situ aja. Itu namanya mualat. Ya. Kayak wudhu, ya. Ketika kita wudhu, kukumur, istinsyak, basuh muka, basuh tangan, kita pindah. Wudhunya di masjid, nerusin basuh kepala, ya, itu namanya tidak mualat, ya, bukan satu tempat, bukan satu waktu, sah tetap wudhunya. Sholat pun begitu, karena ada sop yang kosong kita maju dikit-dikit, namanya kagak mualat, tempatnya sudah berubah. Wasawwaroha, dan menggambarkan al-imamu oleh Imam Haramain. Jadi kalau ada lafaz al-imam itu Imam Haramain, ya. Kalau Saikhani Imam Haramain dan Imam Rafi'i. Dan kalau di dalam hadis berarti Bukhari Muslim. Ini udah harus ingat ini mah, ya, udah harus ingat. Rawahus Saikhani berarti Bukhari Muslim. Kalau dikata al-imam, Imam Haramain. Ini kira-kira tahun 400 Hijriah ya. Bi alla yutawila, dengan bahwasanya tidak memanjangkan ar-ruknal qasira, akan rukun yang sebentar. Kalau kita memanjangkan rukun qasir kagak batal, karena kita kagak memegang bahwa rukun, bahwa mualat itu adalah rukun, ya. Kalau kita mengatakan mualat itu adalah rukun, maka rukun qasir kagak boleh lama-lama, kagak boleh lama-lama. Ya, itu perbedaannya begitu doang. Mualat itu. Fatatwiluhu, maka bermula memanjangkan rukun qasir. Qati'un, yaitu pemutus laha bagi sholat, laha bagi rukun arkan, ya, karena tidak kita mengerjakan bukan pada tempatnya. Li ziyadatihi, karena menambahinya, memanjangkan fis sholati, di dalam sholat, malaisa, sesuatu yang bukan minha, daripada sholat rukun. Lakin laisa fihi, akan tetapi tidaklah itu di dalam memanjangkan bayanun, bermula penjelasan, bayanun tituli, batasan, penjelasan batasannya panjang seperti apa. Jadi Imam Haramain juga tidak menjelaskan batasan-batasan panjangnya seperti apa, lamanya seperti apa, ya, ya, karena dianggap bukan rukun. Artinya kalau mualat itu bukan merupakan rukun daripada sholat, dan juga merupakan bukan rukun daripada wudu, ya. Wahakada telah menceritakan atau menuturkan Al-Khwarizmi oleh Imam Khwarizmi. Tahu Khwarizmi siapa? Ini dokter dulu ini. Nah, dia sepakatan dengan Ibnu Sina, ya. Ini ahli juga dalam bidang kedokteran. Anil ashabi, daripada ashabannya Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i. Anda dhabitahu,
bahwasanya batasan-batasan tawil, batasan-batasan palama, ayyul khiqa, bahwasanya menyamakan al-i'tidala akan i'tidal bil qiyami dengan berdiri li qiraatil Fatihati, ya seperti membaca Fatihah. Wal julusa, dan duduk baina sajdataini antara dua sujud, bi julusi tasyahudi, dengan duduknya tasyahud. Jadi Imam Khwarizmi menyamakan i'tidal itu dengan dirinya ketika baca Fatihah. Seandainya sama seperti itu maka batal salatnya. Duduk antara dua sujud lamanya seperti tasahud awal maka batal salatnya. Ini namanya kalau belajar mantik, ya, syibih dengan mutasyabbih, ya sama. Ketika i'tidal itu berdiri maka disamakan dengan berdiri. Ketika duduk antara dua sujud itu duduk maka disamakan dengan duduk rukun, yakni tasyahud. Kalau disamakan sama sujud sama ruku ya repot. Ya. Sujud ya sebentar, ya. Jadi duduk antara dua sujud tidak boleh melebihi lamanya seperti kita tasyahud. Dirinya i'tidal tidak boleh melebihi daripada dirinya kita ketika membaca Fatihah. Paham tuh? Jangan disamakan kepada rukun yang lain seperti seruku atau seperti sujud. Ya jelas duduk kita pastinya lebih lama daripada sujud kita. Ya. Nah inilah rukun-rukun sholat yang 17 yang perlu kita pahami dan kita benar-benar paham. Karena kalau kita kagak paham, kita kagak ingat, ini ya mesti dipertanyakan sholatnya. Artinya kalau rukun aja kagak sah, ya, rukun aja kagak sempurna, bagaimana sholatnya mau sah? Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, berdiri kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar dengan niat, ini wajib bareng. Dua tuh udah. Ya. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tumaninah. Yang ketujuh, i'tidal. Kedelapan, tumaninah. Kesembilan, sujud. 10, tumaninah. 11, duduk antara dua sujud. 12, tumaninah. 13, duduk tasawuf akhir. Tasahud. 14, Tasawuf akhir. Tasahud Akhir. 15, Baca selawat. selawat. 16, Baca salam. taslim. 17, Tartib. Jangan diulang-ulang lagi. Habis sujud, duduk antara dua sujud, tumaninah, sujud lagi. Ya kebanyakan itu mah. 19. Ya, belum tentu 30 juga bisa kalau 4 rakaat. Balik lagi, Fatihah lagi, balik lagi. Ya, cukup satu. Ya, kali yang 13 tumaninah 1 doang. Ruku, i'tidal. Enggak pakai tumaninah lagi, itu tumaninah disebut sekali doang. Sekali doang. Itu kalau rukunnya 13. Kalau yang 17 tumaninahnya disebut semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil